Ya, silahkan Devi. Saya izin bertanya kepada kelas A. Di PPT kan nama saya Devi Ramayani, saya dari kelompok 6. Saya izin bertanya, di PPT kan tertulis tentang makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafadz. Nah, di situ ada tentang fasol, wasol, itnan, ijaz, musawah, dan ngos. Tolong jelaskan makna dari kata-kata tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, sembari kita mencari jawaban, saya persilahkan kepada kelas C. Ya, baik. Silakan teman-teman dari kelas C ataupun dari kelas A juga silakan jika ada yang ingin bertanya tentang materi kami atau yang ingin menambahkan, saya persilahkan.
Mohon maaf, saya izin menjawab pertanyaan dari Devi Ramayani tentang apa itu fasal, wasal, itnan, ijaz, musawah, dan gos. Dalam ilmu ma'ani atau balaghah terdapat 3 cara apabila kita hendak mengungkapkan pesan kepada seseorang, yaitu dengan cara ijaz atau ringkas tanpa mengurangi nilai yang terkandung dalam pesan tersebut. Itnab yaitu panjang lebar, musawah yaitu setara, wasal yaitu menghubungkan 2 kalimat dengan huruf athof karena adanya kesamaan bentuk dan kandungan makna atau untuk menghindarkan kesamaan. Sedangkan fasal yaitu tidak menghubungkan 2 kalimat dengan waw athof, namun mungkin dihubungkan tanpanya. Untuk gos, saya belum menemukannya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Saya serahkan ke Bapak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wala haula wala quwwata illa billah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para yang bertugas pada hari ini yang sudah mempersiapkan PPT dan penyajian dalam bentuk layar. Kita fokus sebetulnya di 2 tema pada hari ini ya. Doa khatmil Quran, yang kedua terkait dengan ulumul Quran yang terdapat dalam mushaf. Pertama saya ke doa khatmil Quran dulu ya, bahwa sudah sebuah keniscayaan kalau kita memiliki mushaf, membeli mushaf atau melihat sebuah mushaf, sekarang sudah satu paket sama doanya, doa khatmil Quran. Nah, yang menjadi unik itu doa antara satu mushaf dengan mushaf lainnya itu beda. Padahal teks ayat Al-Qur'annya sama. Kok pas bagian doanya beda gitu. Nah, ini menandakan bahwa kalau kita lihat dari riwayat, karena memang Rasul sendiri tidak memerintahkan untuk berdoa dengan lafaz tertentu ketika kita hatam Al-Qur'an. Rasul hanya mengatakan bahwa salah satu waktu yang mustajab adalah ketika kita selesai hatam Quran, itu doa yang mustajab. Mau doa apa saja, silahkan gitu. Makanya kenapa bisa menjadi beda, yaitu karena memang Rasul sendiri tidak memberikan petunjuk khusus untuk doa. Ya, doa apa saja yang paling baik, misalnya kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang doa-doa yang sudah ada di mushaf itu adalah doa-doa sudah pilihan-pilihan para ulama. Karena itu kan biasanya pemilihan atau terkait dengan percetakan ya. Ternyata percetakan itu kan punya tenaga ahli ya, tidak sembarang. Masa doa makan ditaruh di belakang dia setelah hatam Quran kan nggak mungkin gitu kan. Tentunya doa memang sudah mempunyai rujukan masing-masing.
Jadi doa-doa yang kalau kalian hatam Quran itu ya pakai doa-doa yang sudah ada di mushaf kalian saja gitu. Atau kalau kalian sudah mendapatkan doa dari guru kalian misalnya yang sudah dapat direkomendasikan oleh guru-guru Quran kalian ya silahkan dibaca. Nah, yang pasti bahwa petunjuk Rasul tentang khatm Quran itu adalah salah satu amalan yang Rasul suka itu adalah al-hal wal murtahal atau al-hal wal murtahil. Apa itu al-hal murtahil? Yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian dilanjutkan lagi dimulai dari surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat 5. Kalau hatam Quran jangan minal jinnati wan nas, terusin lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Al-Fatihah, terus lanjutkan lagi di surah Al-Baqarah sampai ayat 5. Baru berdoa khatmil Quran. Caranya. Tujuannya bahwa tujuannya itu adalah untuk melanjutkan lagi. Ketika kita hatam, sudah selesai enggak, lanjut lagi gitu. Tradisi para ulama dahulu itu ketika menghatamkan Al-Quran itu macam-macam. Ada yang ketika setiap hatam itu ditaruh kerikil, batu kerikil di pojokan kamarnya. Sampai dia meninggal, itu kerikilnya itu tumpukannya itu sudah penuh di kamar. Nah, itu menandakan bahwa sebanyak kerikil, sebanyak itu dia menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? kita tanyakan kepada diri kita masing-masing bahwa rasanya penting ya, rasanya perlu kita membuat jadwal khusus diri kita berapa kali kita menghatamkan Al-Quran dalam setahun atau skala bulan, minimal sebulan sekali. Tapi itu pun jarang-jarang. Saya pribadi juga masih jarang ya karena terkait dengan. Mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu yang terbaik kita. Jadi kita kalau Quran itu kita siapkan waktu yang terbaik, jangan waktu yang sisa gitu. Jangan nanti kalau ada waktu harus ada waktu. Nah, itu terkait dengan doa khatmul Quran ya. Jadi nanti kalau kita membaca doa khatmul Quran itu ya sesuaikan dengan doa yang ada di mushaf yang kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan, saya singkat saja ya karena memang sudah zuhur, saya hari ini mau ke kampus ini, ada rapat diundang sama Bu Mamlu. Jadi saya tidak bisa lama, tapi poin-poinnya saya sampaikan. Nanti pun kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang kedua tentang ulumul Quran, bahwa ulumul Quran yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang terkait dalam permushafan. Tidak semua pembahasan ulumul Quran itu ada dalam mushaf. Kita tidak temukan tuh yang namanya nasikh mansukh dalam permushafan. Mutlak muqayyad tidak ada, mujmal mubayyan tidak ada, am dan khos tidak ada. Apa saja yang bisa kita temukan? Misalnya dari teks Al-Quran ada rasam, pernah kita bahas. Ada qiraat, pernah kita bahas. Ada harokat, dobet, itu pernah kita bahas. Ada penomoran ayat, itu juga bagian dari ilmu Al-Quran. Ada di kepala surah itu keterangan makiyah dan madaniyah, itu juga bagian dari ilmu Al-Quran. Ada ayat-ayat sajadah, itu juga pembahasan ilmu Al-Quran. Ada al-waqf wal ibtida, itu juga bagian dari ilmu Al-Quran. Jadi nanti pemakalah tolong di list ya, atau di PPT-nya kalau ada yang memungkinkan untuk dirubah atau ditambah ya untuk perbaikan. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan permushafan itu tadi ya. Atau juga mushaf, biasanya kita melihat mushaf yang ada tarjamahnya ya. Nah, tarjamah itu juga bagian dari ilmu Al-Quran. Atau juga ada menyertakan tafsirnya. Itu juga bagian dari ilmu Al-Quran tafsir. Atau juga ada yang menyertakan asbabun nuzulnya. Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ada mushaf yang menyertakan itu semua, yaitu bagian dari ilmu. Atau juga ada yang menyertakan tentang hadis-hadis di mushaf itu, atau kata-kata yang gharib, itu juga bagian dari ilmu Al-Quran. Jadi apapun yang menopang tentang Al-Quran itu adalah ilmu Al-Quran.
Misalnya kalau terkait dengan iluminasi dalam permushafan, tapi itu bukan termasuk ilmu Al-Quran, itu ilmu pendukung dalam permushafan. Gak ada iluminasi pun jadi mushaf. Ya. Jadi kita harus bedakan antara aspek pendukung dengan aspek utama. Kalau teks ayat Al-Quran itu adalah aspek utama yang meliputi yang melibatkan berbagai macam ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Gitu, kurang lebih. Ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Bapak maaf izin bertanya. Silakan. Bapak tadi yang katanya yang dobet sama yang gorib Al-Quran itu yang dicantumkan di makalahnya pengertian aja ya Pak? Pengertiannya. Maksudnya gimana? Gimana? Tadi yang dobat, terus yang gorib Al-Quran, terus itu kan termasuk ulumul Quran, Pak. Betul. Nah, itu dicantumkan dalam makalahnya itu pengertiannya saja dan contoh-contohnya. Iya, pengertian gitu ya, dan Pak? contohnya lah. Pengertian dan contohnya. Ini yang dimaksud dengan gorib itu apa sih? Ayat-ayat yang memang secara pelafalan itu perlu diperhatikan. Misalnya ismam ya ismam atau imalah itu kan. Nah, itu kan termasuk bagian dari pembahasan ya. Atau tadi bobot itu apa sih terkait dengan harokat gitu misalnya. Itu juga kan termasuk dari bagian ulumul Quran. Pemberian harokat dalam mushaf itu. Ya gitu Aulia. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Kalau cukup saya serahkan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah menambahkan materi kami. Langsung saja Pak, saya tutup. Ya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Insyaallah kita ketemu di minggu depan dengan tema yang berbeda. Harusnya sebenarnya kita hari ini UTS ya, tapi UTS kita kan nanti kita tarik ke belakang. Tapi tetap nanti di jadwal dibuat laporan bahwa pertemuan ke-8 itu UTS, pemakalah sekarang itu pertemuan 9 gitu. Ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum.